Kenapa tabaruk sering dibid'ahkan, bahkan sampai dikatakan syirik, karena mereka tidak tahu hal ini. Tabaruk atau mengambil berkah merupakan satu amalan yang banyak diamalkan oleh umat muslim di seluruh dunia. Bahkan umat muslim di Nusantara banyak mengamalkan amalan ini sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi akhir-akhir ini banyak dari saudara kita mengatakan praktik tabaruk adalah bid'ah, bahkan menjurus kepada kesyirikan. Bentuk tabaruk sendiri bermacam-macam, baik bertabaruk dengan peninggalan orang-orang soleh, atau bertabaruk dengan ziarah kubur orang soleh, dan semacamnya. Yang menjadi problematika, ketika tabaruk ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, yaitu hanyalah media untuk meminta kepada Allah. Karena semua kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktek tabaruk ini sudah dikerjakan jauh sejak zaman para sahabat dan para ulama salaf, bahkan hingga umat Islam zaman ini. Di antaranya kisah Sayyidina Abu Burdah radhiyallahu anhu ketika mendatangi kota Madinah. Suatu ketika beliau mendatangi kota Madinah dan kemudian beliau bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengajak Sayyidina Abu Burdah untuk mengunjungi rumahnya. Sesampainya di sana, beliau mengatakan, "Aku akan memberikanmu minum dari wadah yang dulu Nabi pernah pakai, dan kamu boleh sholat di tempat yang dulu Nabi pernah sholat di sana." Hadis ini menunjukkan beliau berdua bertabaruk atau mengambil berkah dengan benda yang pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kedua, di dalam kitab Bukhari terdapat satu kisah riwayat dari Imam Az-Zuhri mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW berwudu dan kemudian membuang dahak. Maka para sahabat berebutan untuk mengambil bekas wudu dan dahak beliau. Kemudian mereka mengusapkan dahak tersebut ke wajah dan kulit mereka. Dan Nabi melihat hal tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, "Apa yang kalian lakukan?" Maka para sahabat mengatakan, "Kami ingin bertabarukan atau mengambil berkah dari dirimu, wahai Rasulullah." Ketiga, kisah Imam Ahmad rahmatullah alaih yang tertulis dalam kitabnya Al-I'lal wa Ma'rifatur Rijal. Suatu ketika beliau ditanya oleh anaknya, "Wahai ayahku, bagaimana menurutmu jika ada seseorang yang ia menyentuh mimbar baginda Nabi, kemudian ia bertabarukan dengan menyentuhnya serta menciumnya?" Maka Imam Ahmad menjawab, hal tersebut tidak mengapa. Tidak hanya bertabaruk kepada baginda Nabi saja, bahkan bertabaruk dengan orang soleh pun juga diperbolehkan oleh ulama. Sebagaimana Imam Ibnu Hibban membuat 2 judul bab khusus di dalam kitab Sahihnya menjelaskan tentang kebolehan bertabaruk dengan orang soleh dan ahli ilmu. Dzikru ibahatit tabaruk biwudu'is solihin min alil ilmi idza kanu muttabi'ina li sunnanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bab menerangkan tentang kebolehan bertabaruk dengan wudunya orang soleh dari kalangan ahli ilmu apabila mereka mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya praktek tabaruk itu diperbolehkan, bahkan disyariatkan di dalam Islam, dan juga telah diamalkan oleh generasi umat Islam di awal dan bukan amalan yang datang belakangan ini. Namun perlu dicatat bahwa praktek tabaruk ini hanya kepada orang yang jelas kesolehan dan ketakwaannya saja. Sebab akhir-akhir ini marak orang yang tidak jelas ketakwaan dan kesolehannya karena diduga sebagai wali sehingga dijadikan objek sebagai tabarukan.